Firman Tuhan dan sharing hari ini akan dibawakan oleh Bapak Paulus Ku. Beliau memiliki seorang istri bernama Ida Sugiyarti. Beliau dianugerahi 2 anak, Bapak Ibu. Yang pertama, Paul Kenichi berusia 15 tahun. Yang kedua, Samantha Michiko berusia 14 tahun. Saat ini, beliau adalah seorang pemimpin di Gerakan Generasi Baru, salah satu pelayanan anak muda yang berkonsentrasi di pelayanan olahraga. Dan beliau juga terlibat dalam pelayanan youth lebih dari 20 tahun di Abalov Ministry. Beliau juga terlibat dalam pelayanan olahraga sejak tahun 2000. Beliau merupakan salah satu fasilitator global di tim Sport Movement, pelayanan olahraga sedunia sampai hari ini, Bapak Ibu. Dan beliau pun merupakan penanggung jawab di Indonesia Sport Partnership. Dan saat ini beliau bersama istri melayani di dalam tim pemuritan keluarga di gereja lokal Abalov Industri. Bapak Ibu, visi misi keluarga Bapak Paulusku adalah membangun keluarga yang menjadi teladan dan inspirasi melalui pernikahan yang kuat dan parenting yang berpusatkan Kristus. Nilai-nilai keluarga yang dibangun adalah integritas, mengasihi dan memberi, kerendahan hati, dan kesederhanaan. Tanpa berlama-lama lagi, Bapak Ibu, mari kita sambut Bapak Paulusku dan Ibu Ida Sugiyarti. Untuk waktu dan kesempatannya kami berikan kepada Bapak Paulus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu Paulus. Senang boleh bertemu kembali dengan semua orang tua yang ada di SD Tunas Bangsa. Kesempatan kali ini sungguh kesempatan yang baik. Kami boleh share, kami boleh cerita dari apa yang kami sudah alami, apa yang sudah kami lewati bersama-sama, ya. Dan apa yang diceritakan oleh Pak Beta tentang otoritas moral, kami mau kupas sedikit lebih dalam dengan beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Ya, kita akan share terlebih dahulu. Ya. Apakah sudah terlihat di dalam di layar Anda? Sudah ya? Sudah, Oke. Sudah ya. Nah, bicara soal otoritas moral, kita mau sebagai orang tua, kita boleh menjadi pribadi yang menjadi contoh dari anak-anak kita. Ya. Ketika kita mau anak-anak kita mempunyai otoritas moral yang benar, mereka melihat dari orang tua. Kita sebagai papa dan mama, ya, papa dan mama juga harus terlebih dahulu boleh mengalami otoritas moral, ya, yang dikatakan bahwa tunduk dan taat kepada firman Tuhan, hidupnya boleh dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus, ya, dan kemudian mereka harus bertanggung jawab, hidupnya bertanggung jawab dengan orang-orang yang ada yang sekelilingnya. Ya, dikatakan tadi Pak Beta katakan tentang meja pendukung, table of support. Nah, oleh karena itu, terutama dengan anak-anak kita yang berumur antara umur 6 sampai 12 yang di SD, kita mau belajar, ya, dari 0 sampai 5-6 tahun pertama, anak-anak melihat kita, ya, melihat kita dari papanya, mamanya, mereka melihat kita dan mereka melihat bahwa sebenarnya itu ada gambaran Tuhan, ya, di dalam hidup kita. Mereka, kalau kita cerita tentang Tuhan, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi, mereka juga melihat itu di dalam kehidupan papa mamanya. Mereka melihat bahwa mereka merasakan, mereka mengerti bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu menjaga mereka,
Tuhan itu memberikan yang terbaik di dalam hidup mereka, itu dari papa mama mereka. Makanya dikatakan seorang bapak itu, bapak di rumah adalah Tuhan yang bisa dirasakan ya. Father is God on skin. Jadi benar-benar kalau kita mau supaya anak kita boleh mengerti dengan prinsip otoritas yang benar, terlebih dahulu kita sebagai orang tua boleh hidup di dalam otoritas itu sendiri. Jadi proses mengerti tentang otoritas itu terjadi ketika kita sebagai orang tua boleh mengalaminya terlebih dahulu. Ya. Banyak juga kita sebagai orang Kristen gitu ya, seringkali kita kalau menggambarkan Tuhan, kadang-kadang banyak dari kita yang berpikir gini, aduh Tuhan itu Tuhan yang jauh ya, Tuhan itu dengar nggak ya doa saya ya, Tuhan itu kayaknya Tuhan yang nggak deket deh sama kita. Kayaknya Tuhan itu Tuhan yang jahat, sukanya hukum gitu ya. Atau enggak kita punya pandangan tentang Tuhan itu, aduh Tuhan itu nggak pernah jawab doa, Tuhan itu nggak pernah pegang janji gitu ya. Nah ternyata hal-hal yang kita tangkap yang negatif itu tentang Tuhan itu kalau kita coba telusuri ternyata bahwa kita ternyata punya gambaran papa yang seperti itu juga gitu. Biasanya papa yang nggak memenuhi janji, kita jadi membuat kita berpikir, memang Tuhan itu memang nggak pernah tepatin janji ya. Nah, jadi peranan seorang papa itu sangat-sangat amat penting gitu ya. Karena dia menggambarkan Tuhan buat anak-anaknya. Jadi apa yang kita rasakan tentang Tuhan sebenarnya itu ditabur sama papa kita sebelumnya. Gitu. Jadi apa yang kita mau tabur nih sekarang untuk anak-anak kita? Karena ketika kita bilang Tuhan itu baik, Tuhan itu hadir, Tuhan itu dekat, di manakah kita, papa gitu ya? Kalau kita selalu sibuk, selalu tidak punya waktu, selalu tidak pernah hadir, terus selalu kita bilang gitu karena kita Tuhan itu hadir loh, walaupun papa nggak hadir, tapi Tuhan hadir loh. Nah, bagaimana kalau kita membalikkan gini loh, jadilah gambaran Tuhan lewat pribadi kita dengan kita hadir gitu buat mereka, kita ada buat mereka, karena kita secara sadar nggak sadar kita tuh lagi menggambarkan Kristus buat anak-anak kita. Kenapa dikatakan Bapak tadi? Karena memang umur 6-12 tahun fungsi Bapak itu sangat penting di dalam gambaran di dalam hidup seorang anak. Ya. Nah, kita sudah tadi belajar dengan skema atau diagram Ruben-Hill. Ya, tadi sudah diceritakan. Pertanyaannya, apakah kita model orang tua yang nomor 1 penuh dengan ketakutan? Dikatakan takut anaknya marah, takut anaknya tidak senang, kecewa, takut anaknya nanti kenapa-napa. Jadi ya sudahlah, bolehlah, okelah, nggak masalah lah. Ya, kasih aja. Makan kerupuk boleh, makan permen boleh, makan setiap hari makan junk food juga boleh. Asal makan lah ya. Daripada kalau nggak makan nanti nggak bertumbuh ya, nanti nggak tinggi-tinggi gitu. Apakah model yang selalu berkata iya karena kita takut untuk konflik dengan anak kita? Model nomor 1. Ya. Kuadran nomor 2 kita nggak gambarkan bahwa orang tua yang meninggalkan, orang tua yang tidak ada di dalam kehidupan anak. Ya, ketika anak memerlukan kita di saat mereka lagi butuh ya perhatian, tidak ada. Butuh untuk berkomunikasi, untuk perhatiannya tidak ada. Saya beberapa waktu ini melihat ada anak yang mengalami sangat kesulitan di dalam belajar. Ternyata ketika dicek, papa mamanya sibuk bekerja. Ya, papa mamanya itu dua-duanya di puncak pimpinan perusahaan dan berkata kepada gurunya, bayar berapa saja saya akan berikan. Yang penting anak ini bisa membaca, bisa menulis dengan baik. Ya, kalau mau dileskan berapa banyak, tolong berikan. Dan setelah dicek, ternyata memangnya dari pagi sampai malam tidak ada di rumah. Dan jenis seperti ini yang mengabaikan, ya, apakah
model seperti itu. Jadi di sini mengabaikan dari sisi perhatian juga kurang, Waktu juga nggak ada aturan di rumah gitu ya. Jadi kebanyakan mungkin banyak dititipin oleh kepada pembantu atau suster atau opa oma ya, atau mungkin dititipin ke tetangga gitu ya. Nah ini yang kedua, kuadran kedua. Atau model yang ketiga, apakah kita jenis orang tua yang bertarung, jenis orang tua yang selalu mau fight gitu dengan anak kita. Dan ciri-ciri orang tua seperti ini adalah selalu mulai dengan tidak boleh, tidak bisa, tidak mungkin. Ya, apakah model seperti itu yang sikap pertama dengan ketika anak mau melakukan sesuatu, mau melakukan itu, selalu jawabannya, contohnya adalah tidak. Ya, jadi semua nggak boleh gitu ya. Semua nggak boleh, dan aturannya ketat gitu ya. Aturannya banyak. Peraturan di rumah itu harus ini, harus itu, harus lakukan ini. Tapi tidak ada perhatian, tidak ada mengerti tentang, tadi dikatakan bahwa kita perlu seluruh kehidupan, ceritakan kehidupan yang Pak Beta ceritakan. Apakah hanya tinggi di dalam aturan atau di dalam disiplin, tapi tidak ada di dalam kasihnya. Ya. Apakah kita jenis orang tua yang nomor 4, orang tua yang bersahabat. Bersahabat dalam arti, kata lain mereka adalah bisa memberikan kasih yang melimpah, tapi punya disiplin yang tinggi, punya aturan yang jelas, ya tidak aturan yang harus yang menjadi ketetapan antara papa dan mamanya, papa mamanya iya sekata, dan juga konsisten di dalam menjalankan itu bersama dengan anak-anak. Dan papa mamanya itu punya waktu bersama dengan anak-anaknya. Papa dan mamanya mengerti sekali apa yang dibutuhkan dari anak-anaknya. Ya, saya percaya bahwa tidak mudah ya Bapak Ibu untuk kita menjadi orang tua yang ideal ada di kuadran 4 itu agak ya butuh usaha, butuh kesadaran penuh ya untuk kita sebagai orang tua itu tahu gitu loh, apakah kita sudah mengasihi anak kita dengan maksimal dan apakah kita sudah memberi juga disiplin yang tepat gitu ya, memberi aturan yang tepat buat mereka. Nah, ini kita perlu untuk senantiasa belajar gitu ya, untuk menempatkan diri kita. Oke, nah kita lihat berikutnya. Nah, di usia saat ini kalau di SD itu adalah 6-12 tahun ya, di mana peran utama orang tua adalah mengajar. Ketika anak masih kecil di bawah 3 tahun ke bawah, itu di mana fungsi kontrolnya sangat tinggi. Karena kalau misalnya enggak, itu ya anak-anak masih belum bisa mengontrol diri mereka untuk takutnya ada hal-hal yang membahayakan ya. Tapi ketika 6-12 tahun, anak itu udah lebih bisa mengerti gitu ya apa yang bahaya, apa yang perlu dihindari gitu ya. Nah ini sebenarnya kita udah masuk di peran orang tua sebagai pengajar. Pengajar di sini apa sih? Kita itu perlu menanamkan banyak nilai. Ya, banyak nilai, banyak prinsip, banyak kebenaran firman Tuhan. Kita perlu mengarahkan mereka, perlu membimbing mereka gitu ya. Contohnya kita memberikan nilai-nilai tentang kejujuran. Oh nak, kenapa sih kita nggak boleh nyontek gitu di sekolah gitu kan? Apa nilai-nilai yang kita tanamkan di dalam kehidupan anak-anak kita tentang misalnya kekudusan. Nanti kita akan bahas berikutnya gitu ya. Tentang uang. Bagaimana kita melihat membantu anak-anak kita, mengajar anak-anak kita untuk melihat bahwa uang itu seperti apa sih yang harus kita lihat gitu ya? Apakah kita boleh pakai sesuka-suka kita, atau kita boleh apa yang kita mau kita boleh dapatkan, atau kita belajar yang namanya memisahkan antara kebutuhan sama keinginan. Nah, ini hal-hal yang perlu kita bantu ajar untuk anak-anak kita ya. Karena proses disinilah kita boleh menjadi pribadi yang ada bersama-sama dengan anak-anak kita. Ya, terutama ini saat ini kalau ada papa di sini, papa berfungsi sangat besar karena umur 6-12 ini dampak ayah itu berpengaruh besar dalam kehidupan anak. Ya, di atas umur 12 kita melihat bahwa orang tua lebih banyak bersifat mendampingi. Ya, atau dengan kata lain
Dia boleh bukan lagi mereka mengontrol, bukan lagi mengajar, tapi sebagai sahabat, sebagai teman di dalam hidup anak-anak kita. Ya. Nah, ada beberapa hal yang mau kita sharekan ya tentang otoritas moral di umur 6-12 tahun. Kita mau supaya anak-anak kita boleh mengalami Injil. Ya, pikiran abstrak anak itu mulai terbentuk sempurna ketika sekitaran umur 8-9 tahun. Dan disitulah mereka harus kita beritakan Injil dan mereka terima Tuhan Yesus. Walaupun pemberitaan Injil sudah bisa disampaikan dari umur-umur sebelumnya ketika mereka masih lebih kecil daripada itu. Tapi ketika mereka bisa mengerti tentang konsep Tuhan yang tidak terlihat, ya tidak bisa dirasakan, tapi kita tahu itu ada, itu sudah mereka bisa mengerti ketika otak mereka tuh, oh ya, ini abstrak nih, tidak ada, tapi ada. Nah, disitulah kita perlu menceritakan bahwa Tuhan memberikan anaknya, Yesus Kristus, supaya kita yang harusnya mati karena dosa kita boleh hidup kekal, karena kita percaya kepada Dia, Yesus, sebagai jalan keselamatan dan hidup, dan kita boleh beroleh hidup ya di dalam kerajaan Allah. Nah, ini yang membawa berita Injil itu, dan itu adalah sebuah kehormatan buat kita sebagai orang tua bisa menginjil anak kita. Ya, saya percaya bahwa memberitakan Injil itu bukan sesuatu yang kita harus secara formal dan berjam-jam gitu ya, kayak KKR gitu ya, nggak seperti itu. Cuman sebenarnya hal yang sederhana ketika anak tahu bahwa dia bersalah gitu ya, dia mungkin melanggar proses disiplin kita gitu ya, dia mungkin berantem dengan saudaranya gitu ya. Nah, ketika kita ambil waktu gitu, ketika kita ngobrol sama mereka, kita memberi pengertian sama mereka, itu disitulah sebenarnya kita bisa menginjili mereka. Ketika mereka tahu bahwa mereka juga makhluk berdosa loh ya. Maksudnya mereka juga bisa buat salah gitu. Mereka bisa buat dosa, dan ketika kita berdosa itu kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan pengampunan Tuhan gitu. Begitu juga dengan orang tua gitu ya, orang tua juga nggak lepas dari salah gitu. Kita juga bisa buat salah, kita bisa buat sesuatu yang menyakiti anak kita. Nah, disitulah ketika kita sadar, kita datengin sama mereka, kita minta maaf sama mereka, dan kita bilang papa mama juga bisa buat salah gitu loh. Itu sebabnya papa mama juga butuh Tuhan gitu loh, butuh Injil, butuh kebenaran, butuh Tuhan Yesus ada di dalam hati itu, dalam hati kita. Nah, itu sebenarnya proses menginjil ya. Nah, saya mau cerita sedikit. Dulu saya mengalami dengan anak saya yang pertama khususnya ya. Jadi ada satu waktu sekitar dia usia 9 tahun, satu waktu dia panggil saya di kamar gitu, lagi ngobrol-ngobrol, terus dia cerita gitu, tiba-tiba langsung berlerai-lerai gitu ya, dia nangis gitu, dia bilang, Mama, saya takut gitu loh, saya sadar gitu, maksudnya, ternyata saya banyak melakukan dosa ya, saya lakukan ini salah, itu salah, banyak dosa yang saya buat gitu loh. Terus gitu, aduh, saya bahaya nih. Maksudnya dia ngerasa bahwa dia itu sadar bahwa dia orang berdosa gitu, dan dia membutuhkan Tuhan. Jadi waktu itu kita ngobrol, akhirnya saya tantang dia untuk terima Yesus gitu. Nah, waktu pas saya tantang terima Yesus, dia ngalamin satu kelegaan yang luar biasa. Dia bilang, wah terima kasih Mama bahwa saya udah punya Tuhan Yesus. Padahal sih sebelum-sebelumnya ya setiap hari Tuhan Yesus itu ada gitu loh buat hidup dia. Kita kan baca firman, baca Alkitab itu dari masih di kandungan ya. Terus sampai waktu pas anak-anak masih kecil pun kita baca Alkitab bergambar gitu ya. Cuman disitulah momen buat dia untuk mengalami Tuhan, dan akhirnya ya saya ngerasain gimana ya, sebagai orang tua saya bersyukur gitu. Anak saya terima Yesus itu bukan di KKR. Anak saya tuh terima Yesus bukan di gereja, tapi di rumah, dan sama saya sendiri gitu loh. Bersama dengan orang tua gitu. Maksudnya itu sesuatu yang buat saya itu sangat indah ya.
Maksudnya itu nggak bisa dibeli gitu loh. That's why maksudnya kita mengencourage nih papa mama. Ayo ambil satu tanggung jawab, satu kehormatan yang luar biasa untuk kita bisa menginjili langsung kepada anak-anak kita gitu loh. Ketika anak kita ngalamin sesuatu, ketika ini kita bisa langsung ngomong sama mereka dan kita bisa sentuh hati mereka, kita bisa bawa mereka kepada Tuhan gitu. Itu sebuah kehormatan ya. Ya, dan hal yang kedua yang perlu kita tekankan umur 6-12 adalah ketika orang tua harus memberikan pendidikan seks yang benar kepada anak-anak umuran 6-12 tahun ini ya. Untuk anak perempuan sekitar umuran 10 ya, 9-10 sudah mulai ada yang mens. Ya, bahkan ada yang lebih muda ya, dari umur 8 tahun bahkan ya. Biasa rata-rata umuran segitu ya, 10. Dan mama harus bisa menceritakan proses yang benar tentang menstruasi seperti apa yang diperlukan sebagai seorang anak untuk menjaga tubuh mereka ya. Dan juga anak laki-laki ya sudah mulai kecenderungan mencari tahu tentang apa itu seksualitas dan bertumbuh ya. Mereka apalagi saat ini dengan kondisi bahwa media begitu melimpah ruah ya. Dan mereka tentang pornografi ya. Anak-anak harus sudah mulai ya belajar tentang kebenaran itu apa, standar kekudusannya seperti apa, dan yang menceritakan itu adalah orang tua. Karena orang tua itu adalah mereka mendengarkan dengan baik dan mereka mengerti tentang prinsip itu dan mereka akan menjaganya dengan baik. Ya, ada sebuah statistik ya yang saya bisa bacakan di sini adalah anak laki-laki kebanyakan mencari pornografi itu pada usia 10 tahun. Ya, dan 90% antara usia 8 sampai 16 tahun melaporkan bahwa mereka menonton film porno ketika mengerjakan PR. Nah, ini zaman masa-masa 2 tahun terakhir ini kemarin online pelajaran ya, itu sesuatu yang sangat relevan dengan kondisi saat ini. Ya, jadi kenapa kita sebagai orang tua harus duluan memberi sex education kepada anak-anak kita? Karena saya percaya gini, ketika kita sebagai orang tua memberi informasi terlebih dahulu, sebenarnya kita apa yang didengar paling pertama sama anak sebenarnya biasanya itu akan disimpan dan diserap sebagai sebuah kebenaran. Jadi ketika dia dengar dari temannya duluan, dia akan membandingkan semua informasi berikutnya itu dengan pernyataan temannya. Jadi siapa yang duluan kasih tahu, dia akan membandingkan informasi tersebut dengan orang yang pertama, ya. Jadi alangkah baiknya kita orang tua itu yang duluan gitu ya untuk kasih tahu, dan bukan hanya cuman duluan informasi, tapi kita sebagai orang tua itu membangun jembatan untuk mereka itu bisa terbuka kepada kita apa adanya. Jadi kita juga kami berdua membangun keterbukaan ya untuk anak-anak kita, untuk mereka bisa cerita apapun, hal yang paling memalukan sekalipun mereka bisa cerita kepada kita gitu loh, karena kita belajar untuk tidak menghakimi mereka ketika mereka cerita, kita nggak menertawakan mereka atau kita membuat itu jadi bahan candaan gitu ya. Tapi itu sesuatu yang kita hargai, kita hormati. Jadi itu sesuatu yang kita perlu bangun ya, jembatan itu perlu dibangun untuk kita membangun komunikasi yang baik, keterbukaan yang baik dengan anak-anak kita. Ya. Dan ini dimulai dari siapa? Dimulai dari kita, dari saya sebagai orang tua, sebagai papa dan mama. Saya sebagai orang tua harus mengalami Tuhan senantiasa dan menghidupi kebenaran firman Tuhan, dituntun oleh Roh Kudus, ya, dijaga hidupnya di bawah otoritas, sehingga anak-anak juga boleh menghadapi, anak-anak juga boleh melihat dan boleh mengalami Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, karena ada otoritas yang benar di dalam hidupnya mereka. Jadi mulai dari siapa? Mulai dari saya sebagai orang tua. Dan kemudian saya sebagai orang tua juga perlu dan sangat perlu untuk mendidik dengan kasih. Mendidik kasih yang melimpah, ya, mengasihi dengan melimpah, dan disiplin yang tinggi. Kenapa? Karena itu adalah gambaran pribadi Tuhan yang penuh kasih, ya, juga penuh dengan keadilan.
Ya, jadi ini yang kami mau katakan bahwa hari ini kalau kita belajar tentang otoritas moral, kita terlebih dahulu ngalamin itu di dalam hidup kita. Nah, kita bisa berikan itu kepada anak-anak kita. Itu saja hari ini yang mau kita sampaikan sedikit tentang apa yang kita mau sampaikan tentang otoritas moral. Terima kasih, Tuhan memberkati. Wow, menarik sekali. Terima kasih Pak Paulus dan Ibu Ida atas pencerahannya tentang prinsip otoritas moral dalam membangun keluarga sehat seutuhnya. Mungkin dari kita banyak dibukakan tentang hal-hal baru ya Pak. Oke, sebentar kita ada pada sesi tanya jawab, karena saya percaya dari apa yang disampaikan oleh Bapak Paulus dan Ibu Ida, tentu ada banyak pertanyaan yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menuliskan di chat admin. Pertanyaan sudah saya buka. Sekali lagi, Bapak Ibu bisa menuliskannya di kolom chat yang ditujukan ke admin. Dan sepertinya ini pertanyaan sudah masuk ke saya. Bagaimana Pak Paulus dan Bu Ida? Siap saya bacakan ya? Boleh, silakan. Oke. Pertanyaan pertama. Jika mengharuskan kehadiran seorang bapak sementara kondisinya single mom, itu bagaimana? Misalnya bapak dinas keluar kota atau pulau untuk bertahun-tahun. Silakan Pak Paulus atau Ibu Ida. Ya, jadi untuk kondisi ini memang situasi yang memang perlu adjustment, ada penyesuaian. Kita sebagai kalau misalnya papanya tidak hadir, berarti mama mengambil alih fungsi papa yang pasti itu tidak sebaik sesempurna kalau papa ada dan hadir. Kalau mereka tidak hadir, ya mama harus berfungsi. Ya. Kalau misalnya kalau papanya sering keluar kota, berarti komunikasi dengan anak itu menjadi prioritas. Ya. Kalau saya punya jadwal keluar kota, saya menyempatkan setiap sore, setiap malam waktu itu ya sekitar jam 7:30, 8 setelah makan malam, saya bisa telepon menghubungi anak-anak untuk boleh menanyakan kondisi mereka, berdoa bersama-sama, cerita, kemudian mendoakan doa tidur bareng-bareng dengan mereka. Dan itu saya lakukan rutin. Itu salah satu bentuk ketika kita mau memperhatikan anak-anak kita, walaupun kita di luar, tidak di rumah, gitu ya. Ya. Jadi karena sekarang teknologi terbantu ya, sangat membantu kita. Jadi telepon itu sangat menolong gitu. Jadi saya percaya gini, walaupun kita punya keterbatasan, nggak semua orang punya model yang sama dan yang sempurna gitu kan. Tapi gimana kita lewat ketidaksempurnaan yang kita punya, tapi kita bisa memaksimalkan hal yang ada gitu. Jadi dengan menelpon ya, itu sebuah bentuk perhatian loh. Maksudnya dengan telepon itu pun sangat berarti buat seorang anak gitu ya. Jadi itu sangat baik untuk dilakukan. Ya, untuk yang single mom juga ketika papanya memang sudah tidak ada atau memang sudah pisah dari mamanya, bagaimana? Komunitaslah yang menjadi tempat di mana bisa menggantikan posisi dari papanya. Maka kita perlu yang disebut dengan meja pendukung, itu penting. Ya, ada komunitas yang benar-benar bisa mendukung kita, teman komsel, teman kompak yang bisa menggantikan peran papa itu di dalam keluarga kita. Ya. Baik, berarti untuk para orang tua yang kerja di luar kota, perlu adanya kesepakatan dan komunikasi ya. Jadi tetap kesepakatan itu diperlukan. Dan bagi yang single mom, itu juga bisa dilakukan juga ya Pak. Jadi yuk kita sama-sama ini buat anak-anak. Oke, ini sudah ada yang menyusul pertanyaan kedua Pak Paulus. Ntar saya bacakan. Hal apa yang Anda ajarkan ke anak-anak Anda mengenai uang? Ini pertanyaan yang kedua. Ini maksudnya
hal apa saja yang bisa diajarkan ke anak-anak mengenai soal uang nih Pak Paulus dan Ibu Ida? Oke. Mengenai penggunaan uang yang sederhana, mereka menerima uang dari kita uang jajan. Ya, uang jajan, dan kita mengajarkan mereka bahwa uang jajan mereka ada batasannya, dan mereka harus bertanggung jawab dengan uang tersebut. Kalau mereka mau membeli sesuatu, mereka harus menabung, menyimpan uang tersebut. Sekalipun mereka ingin sekali ya membeli, contohnya menabung ya, yang pasti itu. Kemudian bagaimana memberi uang, uang yang mereka terima itu harus mereka bisa kasih kepada orang-orang yang membutuhkan, dan juga mereka harus belajar untuk memberikan perpuluhan di dalam hidup mereka. Kalau kita diajarkan untuk memberikan perpuluhan, anak-anak juga belajar dari uang jajan mereka pakai untuk mereka perpuluhkan gitu ya. Ya. Dan ada juga waktunya di mana ketika kita harus membeli sesuatu yang mungkin anak-anak butuh gitu ya, atau enggak anak-anak meminta untuk membelikan sesuatu yang cukup lumayan gitu ya, maksudnya harganya gitu. Nah, kita ajak mereka untuk berdoa, kita ajak mereka untuk berpikir juga, apakah ini kebutuhan kamu, apakah ini keinginan kamu gitu loh. Nah, apakah kalau keinginan, apakah itu bisa ditunda atau tidak gitu ya kan? Nah, kalau kebutuhan, kami berusaha untuk menjawab kebutuhan anak-anak kami, karena kami berpikir gini juga, kami harus sedapatnya apa yang kami bisa lakukan, ya kami lakukan karena kami mau menggambarkan Tuhan di dalam kehidupan kami juga. Maksudnya kalau kita kita juga belajar nih. Maksudnya kadang-kadang nanti dulu deh. Nah, ini sesuatu yang kita belajar untuk Tuhan itu kan tidak berlama-lama untuk menjawab doa kita gitu loh. Maksudnya kalau misalnya nggak ada apa-apa ya jangan gara-gara kesibukan kita atau hal yang lain kita tunda-tunda gitu. Jadi mengesampingkan kebutuhan mereka. Jadi kalau kebutuhan itu kita usahakan untuk kita penuhi. Tapi kalau keinginan, nah itu suruh mereka pertanyakan kembali gitu. Nah kita juga mendorong mereka untuk juga bisa memberi kepada teman-temannya. Jadi lewat apa yang mereka terima, mereka belajar untuk mengatur. Gitu. Jadi ada yang mereka atur, mereka catat, mereka tulis gitu, mereka pertanggungjawabkan. Seperti itu sih. Baik, terjawab sudah. Silakan untuk pertanyaan yang ketiga dilanjutkan oleh Pak Riko. Baik, terima kasih Bu Selvi. Bapak Ibu tetap semangat ya. Kita ada di sesi tanya jawab. Pastinya ini menjadi sesuatu yang paling berharga ya. Kita bisa sharing dari pengalaman dari Pak Paulus dan Bu Ida ya. Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang belum mengisi link presensi, Bapak Ibu bisa mengisi di kolom chat, dan Bapak Ibu yang mau menuliskan pertanyaan, Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat admin ya, Bapak Ibu. Wah, Bapak Ibu pastinya sudah tidak sabar untuk ke pertanyaan selanjutnya. Ya, saya akan bacakan, Pak Paulus, Bu Ida. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara memulai edukasi seks kepada anak, saat apa dan kapan? Tidak mungkin tiba-tiba kita memanggil anak dan memberitahu. Silakan Pak Paulus atau Bu Ida. Ya, jadi pendidikan seks itu tidak hanya bicara seks itu tentang hubungan antara suami dan istri, langsung tiba-tiba dikasih tahu gitu ya. Itu sesuatu hal yang tidak perlu kita lakukan. Tapi pendidikan seks itu kita bisa lakukan ketika mereka cerita lagi, mereka dari umur 0 pun kita sudah kasih tahu ya, bahwa 2-3 tahun ya terutama ya, tentang ini yang disebut dengan alat kelamin pria, alat kelamin wanita. Kita mau menjaga alat kelamin kita ya. Kenapa cowok kencingnya berdiri ya, kenapa kalau cewek duduk gitu. Ya. Itu bisa mulai dari situ sebenarnya. Iya, itu. Kemudian bagaimana kita harus menjaga kita
Kalau ganti baju kita harus tutup pintu kamar, di dalam kamar, dan tidak boleh terlihat orang lain. Itu salah satu contoh pendidikan seks yang simple, tapi itu harus diajarkan sejak dari dini. Betul ya. Nah, kalau umur 6 sampai 12 tahun, ketika anak-anak sudah mulai mencari tahu ya tentang apa itu seks yang mereka tahu, dan sebenarnya papa dan mama yang sudah mulai menceritakan ya tentang pentingnya menjaga kekudusan. Ya, saya percaya bahwa Bapak Ibu kan sering nonton bareng-bareng, ya misalnya. Nah, itulah waktu yang baik juga bisa menceritakan apa itu yang sebenarnya yang seharusnya boleh dilakukan dan seharusnya tidak dilakukan. Ya. Nah, saya juga percaya gini. Kemarin kita baru nonton bareng gitu ya. Ada tontonan yang saya nonton bareng sama anak saya gitu. Terus kita diskusi sedikit sih di akhir. Wah, itu mereka film-film itu mempertontonkan hidup bersama itu. Jadi ngedate gitu ya. Pergi, saya ketemu dengan pasangan baru ketemu, terus gitu langsung tidur bareng, terus gitu langsung ya tinggal bareng gitu loh intinya. Nah itu kan mungkin nggak diperlihatkan secara detail gitu ya, cuman asal lewat gitu. Cuman karena anak saya ini udah di usia 14 dan kita udah ngomongin banyak tentang hal itu, jadi kita udah bisa ngomong ke arah sana ya. Nah jadi waktu pas kemarin saya angkat gitu kasus ini, saya bilang, wah dengan hidup bersama itu sepertinya jadi sesuatu yang biasa gitu, sesuatu yang dibuat jadi alamiah gitu loh, natural aja gitu, kayak semua orang melakukannya dan itu tidak bersalah dan tidak berdosa, sepertinya seperti itu. Nah, disitulah saya punya momen untuk saya bisa ngingetin ke anak saya gitu loh. Nah, dengan cara dunia itu masuk itu memang pelan-pelan nak gitu. Cuman kita harus tahu firman Tuhan itu yang jadi landasan. Kalau kita harus jaga kekudusan kita nggak boleh no sex before marriage gitu ya. Itu kita tanemin terus. Jadi itu kesempatan-kesempatan banyak. Nah, balik lagi untuk usia 6 sampai 12 tahun. Mungkin kita yang samperin dulu ketika mereka masih belum nanya-nanya kan ya. Belum ada pertanyaan, atau kan kita nanya duluan, kita juga bisa bilang, tahu nggak nak, nanti kamu umuran sekitar umur 10-11an gitu, nanti kamu ada perubahan-perubahan loh dalam tubuh kamu loh. Nanti kamu akan seperti ini, seperti itu gitu. Buah dadanya mulai terlihat gitu kan, mulai ada terbentuk pinggang, atau enggak mungkin ada bulu-bulu di bagian tertentu gitu. Itu kita yang ngomong duluan. Nah, kita membangun obrolannya jangan yang terlalu serius gitu. Serius sampai takut gitu. Tapi bikin itu sebagai obrolan yang nyantai tapi ngena gitu loh. Jadi itu pelan-pelan ya. Jadi jangan dikebut 8 sesi sekali pertemuan gitu. Jadi pelan-pelan, dikit-dikit nanti ngobrol lagi. Nanti pas dia nanya lagi, ngobrol lagi gitu loh. Jadi bertahap. Kira-kira menjawab nggak? Atau butuh pertanyaan yang lebih rinci? Baik, semoga menjawab ya pertanyaan dari Bapak Ibu ya. Artinya Bapak Ibu step by step ya. Perlahan mulai dari sejak dini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga jangan malu-malu menjadi tabu ya tentang hal ini, tapi kita mulai dari hal kecil seperti yang Pak Paulus dan Bu Ida sampaikan ya, mulai dari hal-hal yang mereka lakukan sehari-hari ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, silakan. Saya tambahkan sedikit. Seperti kita juga mengingatkan mereka ya ketika kenapa sih mereka harus tukar baju di dalam ruangan gitu kan, nggak terlihat sama kakaknya atau adiknya gitu kan. Nah, kita juga mengingatkan bahwa tubuh kamu tuh bait Allah loh, tubuh kamu itu miliknya Tuhan gitu. Kamu harus jaga,
jaga dari dalam berarti kamu menjaga kebersihannya, dari luar berarti nggak boleh sembarangan orang pegang kamu gitu loh. Sembarang orang melihat. Nggak boleh sembarang orang lihat kamu. Apa sih area-area yang kamu harus nggak boleh dilihat? Nah, itu kita perlu kasih tahu. Seperti itu. Itu hal yang dari simpel dulu, nanti baru pertanyaan-pertanyaan yang dia tanyakan nanti kita jawab pelan-pelan gitu loh. Seperti itu sih. Baik, terima kasih Bu Ida ya. Bapak Ibu harus menciptakan suasana nyaman ya kepada anak-anak, menceritakan dari sejak ini. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, baik Pak Paulus, Bu Ida, pertanyaan selanjutnya. Standar pacaran menurut Alkitab apa? Bagaimana menasehati anak supaya anak juga mau bercerita tentang teman lawan jenis yang disukainya? Silakan Pak Paulus, Bu Ida. Ya, ini adalah hal yang klasik ya, yang senantiasa menjadi pembicaraan dari sejak zaman kita masih orang tua ya, masih ABG sampai sekarang. Nah, cara yang kita mau sampaikan yang pasti adalah mulai sejak kapan mulai boleh pacaran. Ya, standar Alkitab tidak dituliskan ya, karena di Alkitab itu menikahnya dijodohkan banyak kan ya itu yang ceritanya. Tapi kita mengerti tentang prinsip bahwa ketika siap kita untuk masuk ke dalam pernikahan, kita siap juga untuk mulai membangun hubungan atau disebut dengan berpacaran. Itu yang standar umumnya ya. Nah, boleh nggak berpacaran masih kecil atau masih ini masih SD loh, 6 sampai 12 tahun loh, apakah boleh berpacaran? Pertanyaannya, buat apa berpacaran? Tujuannya apa? Gitu ya, kenapa kita mau melakukan ini? Apakah kita mengikuti tren? Dengan teman-teman, di film pada seneng nih pacaran, ya saya ikut tren aja dengan film. Apakah itu standar yang mau kita lakukan? Gitu ya? Iya, kita sempat tanamkan ini dari cukup kecil sih ya. Kita tanya sama mereka, kalian kira-kira kapan mau mulai pacaran? Kita coba tanya gitu ya ke mereka. Terus gitu, sebelum-sebelumnya dulu kita udah pernah tanamkan bahwa nanti ya kalau waktu pas kamu udah bisa menghasilkan uang gitu loh. Kalau misalnya kamu belum menghasilkan uang, bagaimana kamu bisa membiayai pacar kamu, ya kan? Kan nggak lucu dong, nggak seru dong. Jadi itu standar yang kita udah sempat ngomongin dari dulu gitu. Dan saya sempat nanya lagi berulang-ulang, kita sempat nanya, gimana? Menurut kamu kapan kamu mau mulai pacaran gitu? Ya berarti tunggu saya udah kerja dulu gitu. Dia bilangnya seperti itu. Jadi ini sesuatu yang perlu diskusi ya. Perlu kita diskusi, kita sekalian tanamkan nilai. Nah, terus saya percaya gini, ngomong soal pacaran, saya tanya dulu, maksudnya tujuan pacaran apa sih sebenarnya? Tujuan pacaran kan harusnya menikah ya. Kalau misalnya bisa bayangin nggak kalau misalnya kita menikahnya itu misalnya waktu kita umur 20, 23, 24 gitu ya, atau 25 gitu ya. Nah, sekarang itu kita mulai pacaran, menurut kalian itu bakal jadi menikah nggak tuh sampai ke sana gitu? Chance-nya kan kecil gitu ya. Maksudnya daripada kita nanti cuman ketemunya sama tuh orang satu orang sampai 20 tahun gitu sampai umur 20-an tahun, bakal bosen nggak kamu kira-kira? Bakal yakin kamu bakal menikah sama dia gitu kan? Nah, kalau misalnya enggak, mendingan kita berteman sama semua orang gitu kan. Kalau pacaran kita bolehnya cuman berteman sama satu orang doang kan. Sedangkan kalau nggak pacaran kita bisa temenannya dengan banyak orang gitu. Jadi kita jadi lebih kaya teman gitu. Kita lebih mengerti gitu ya, dan kita juga mempersiapkan kalau kita mau pacaran, memang kita mau planningnya mau menikah gitu. Jadi itu hal-hal yang mungkin kita bisa tanamkan dari kecil gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Paulus, Bu Ida. Mungkin saya boleh tambahkan pertanyaan Pak Paulus, Bu Ida.
bagaimana menciptakan suasana nyaman bercerita. Ya kadang anak yang di usia 11-12 tahun, dia udah mulai malu cerita ke papa mamanya. Dia lebih tahu cerita ke teman-temannya, atau bahkan papa mama tahu suka-sukanya itu dari Bapak Ibu Guru, Pak Paulus, Bu Ida. Oh, oke. Nah, seringkali gini sih, kita orang tua kadang-kadang cara ngomongnya, saya sendiri gini, saya sendiri pun masih belajar ya. Maksudnya kita punya kecenderungan untuk cepat menghakimi anak gitu loh. Cepat untuk nasihatnya keluar duluan gitu. Nah, coba ditahan gitu. Saya belajar sih, saya juga belajar gitu. Maksudnya coba nasihat kita tahan, coba kita mendengarkan lebih banyak gitu. Jangan banyak ngomong, tapi banyak dengar. Firman Tuhan bilang apa? Cepat mendengar, lambat berkata-kata gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya kita harus terapkan buat anak-anak kita. Jadi ketika kita mau tahu isi hati anak, banyaklah kita bertanya, kita mendengar, daripada kita nasehatin gitu loh. Nanti kamu nggak boleh begini ya, kamu nggak boleh gitu ya. Ya, lain kali kagak jadi cerita lah, Mam. Gitu kan. Karena udah iniin dulu, apa nggak boleh gitu. Jadi orang males gitu. Tapi ketika kita coba cari tahu gitu, kita tanya, memang kita harus tanya ya. Ketika kita nggak nanya, belum tentu anaknya mau cerita gitu. Dan kebiasaan untuk menceritakan itu adalah sebuah punya waktu bercerita bersama-sama sehingga bisa terbangun ya. Iya. Kepercayaan antara orang tua dan anak. Iya. Baik, terima kasih Pak Paulus, Bu Ida ya. Makin menguatkan dari jawaban-jawabannya ya. Semoga membantu ya Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan Ibu Selvi. Ya, sebenarnya ini pertanyaan masih banyak, Pak Paulus dan Ibu Ida. Ini kami jadikan satu, dan ini pertanyaan kami persempit jadi 2 pertanyaan lagi. Baiklah, saya akan bacakan pertanyaan yang kelima. Anak saya suka menonton film horor, film monster, main game tentang figur monster, pukul-memukul, bunuh-membunuh, kata-kata kasar seperti Roblox, dan lain-lain. Ini normalkah? Gimana caranya supaya dia berhenti padahal kan sudah dilarang? Ya. Mengenai anak-anak suka menonton itu karena terbangun dari kebiasaan, diberi kesempatan untuk nonton tanpa didampingi, tanpa dikasih penjelasan apa yang ditonton. Ya. Kembali lagi ini membangun budaya, membangun kebiasaan ya. Apa yang kita nonton, apa yang kita lihat itu mempengaruhi ya. Saya sering share ke anak-anak kita, garbage in, garbage out. Sampah yang masuk, sampah yang keluar juga gitu ya. Kalau kita masuk sesuatu yang baik, yang keluar juga baik. Apa yang kita lihat itu sesuatu yang baik, itu juga akan melangkah baik. Nah, bicara soal nonton, main game itu memang kesukaan dari setiap anak. Betul ya. Tapi itu kita perlu jaga, kita perlu batasi, bukan berarti tidak boleh nonton, tidak boleh bermain game, dalam artian sampai tidak tahu waktu gitu ya. Tapi kita sebagai orang tua kita harus menjaganya. Nah, gimana caranya? Gimana caranya menjaganya? Yaitu kesempatan buat kita sebagai orang tua ada bersama dengan anak-anak. Kembali lagi memang nggak punya waktu, kita harus kerja Pak, ya kan? Nah, saya percaya gini, kalau kita tahu bahwa anak kita ini adalah, kita mau menginvestasi yang terbaik ya, kita mau supaya anak kita boleh mendapatkan yang terbaik, kita pasti mau dong memberi waktu kita sebagai waktu yang terbaik untuk anak-anak kita, tidak memberikan sisa waktu untuk anak-anak kita. Nah, ini yang kita mau kita lakukan sebagai suami dan istri, kita harus banyak melakukannya di anak-anak, dipraktikkan di anak-anak. Ya. Saya percaya kita sebagai orang tua yang punya otoritas, yang diberi otoritas moral dari Tuhan gitu ya, kita juga berhak untuk menentukan apa yang boleh ditonton, apa yang tidak. Ya, maksudnya nggak semua tontonan itu berguna untuk anak kita. Kita masih ngecek dulu ya, apa yang kita biarkan anak kita tonton itu apa, gitu. Apakah itu kekerasan?
apakah itu berbau seks, apakah itu berbau mistis, berbau apa namanya, yang ngeroh-ngeroh seperti itu gitu ya, yang horor segala macam. Nah, ini hal-hal yang saya dan suami kita udah tetapkan bahwa itu bukan hal-hal yang kita mau tonton. Karena kita nggak mau menyimpan apa ya yang tadi dibilang suami saya ya, garbage in, garbage out gitu ya. Kita nggak mau menyimpan sampah gitu. Karena itu nggak akan berguna buat hidup kita, nggak berguna buat anak itu. Yang ada adalah merusak gitu. Nah, ini yang tadi disebutkan bahwa kita punya otoritas moral daripada Tuhan untuk kita berkata tidak untuk hal-hal yang tidak benar gitu ya, yang amoral gitu ya. Ini hal-hal yang kita harus tindaki gitu, tindak lanjuti bahwa ini sesuatu yang nggak boleh tonton buat anak-anak. Hal yang yang merusak gitu ya, yang kekerasan yang sadis segala macam itu hal yang kita perlu batasi untuk anak-anak kita tidak nonton itu. Dan lebih dari itu adalah kita menciptakan pengganti daripada waktu, misalnya waktu nonton, waktu bermain game. Kita orang tua harus berkreasi, kreatif di dalam mencari, misalnya olahraga, ya, kegiatan-kegiatan yang lain yang menggantikan kegiatan-kegiatan sebelumnya, nonton dan bermain game segala macam. Nah, makanya ini orang tua kembali lagi bahwa dikatakan kalau tidak punya waktu gimana? Pasti punya waktu. Pulang di rumah malam, waktunya kita untuk banyak berdiskusi, cerita apa yang terjadi di sekolah, apa yang terjadi dengan anak-anak setelah pulang sekolah, dan ini kita bisa banyak cerita. Ya, kita bisa memfilter apa yang sedang terjadi dengan anak kita, dan nilai-nilai yang apa yang harus disampaikan, dan nilai-nilai apa yang harus dibuang. Ya, ini ceritanya seperti itu. Ya, saya percaya gini, Bapak Ibu, ini bukan teori. Ini kami lakukan. Saya mau katakan seperti ini. Anak-anak kami ketika masih SD, saya mau katakan sibuk dengan pekerjaan bahwa saya akan sesempat mungkin saya di luar kota, saya ada di luar negeri dengan jam waktu yang terbalik dengan saya tetap usahakan untuk boleh telepon dan bersama-sama dengan anak-anak. Ya. Ya. Dan saya mau menambahkan sedikit bahwa gini, langkah praktisnya ya untuk kita kalau udah tahu anak-anaknya setiap hari tuh tontonnya seperti itu. Langkah praktisnya adalah papa mama harus duduk berdua sepakati bahwa ini tontonan yang boleh diteruskan nggak sama anak-anak kita. Kalau misalnya enggak, ayo kita sepakati, kita buat sebuah aturan gitu buat keluarga kita. Maaf ya nak, kita mulai dari sekarang kita tidak lagi nonton hal-hal yang seperti ini, gitu ya. Entah itu kekerasan, entah itu yang berbau seks, entah itu yang berbau horor, itu tidak lagi menjadi tontonan buat kita. Kenapa? Karena itu merusak cara berpikir kamu, merusak perasaan kamu, merusak kamu banyak hal di dalam hidup kamu gitu ya. Nah, yang harus digantikan yang tadi suami saya bilang gitu ya. Yuk kita punya aktivitas bersama gitu. Jadi misalnya olahraga bareng tadi suami saya bilang, atau enggak yang mungkin kalau sore atau malam baru bisa dilakukan, mungkin sambil kita gambar bareng gitu ya, atau main board game bareng. Ini yang sering kita lakukan. Kami memberi batasan kepada anak-anak kami dari kecil gitu ya, untuk kami batasi berapa banyak mereka nonton TV, berapa banyak mereka penggunaan gadget mereka gitu ya. Kami batasi mereka gitu. Nah, sisanya apa? Kan nggak mungkin nggak mungkin kita membiarkan mereka namanya bilang jangan main, tapi kita nggak ada kasih pengganti kan. Jadi apa yang kita lakukan itu kita handphone misalnya atau laptop atau TV kita matikan gitu ya. Nah, ini waktunya kita bermain bersama. Gitu. Ini waktunya kita main board game. Jadi setiap malam tuh kebanyakan kita main board game atau kita ngobrol atau kita lakukan hal yang lain. Jadi itu bisa digantikan.
Jadi itu bisa dilakukan, harus kita sepakati suami istri dan kita berikan batasan buat anak-anak kita. Seperti itu. Kira-kira apa menjawab? Ya, sudah terjawab ya, Bapak Ibu. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Kita bisa dijawab dengan cepat. Bagaimana cara mengatasi kakak beradik yang selalu bertengkar setiap hari? Kalau anak sudah kebal dengan omelan atau teguran orang tua, apa yang sebaiknya kita lakukan? Ya, ini yang namanya perseteruan kakak beradik. Ya, nah ini kembali lagi orang tua memberikan nilai kepada anak-anak kita dan juga kita kasih tahu kalau kita tuh belajar untuk mengasihi. Paling mudah adalah mengasihi orang-orang yang terdekat, kakak beradik. Kalau kita bilang, kalau kita tidak bisa mengasihi adik kita atau kakak kita, jangan bicara untuk mengasihi orang lain. Itu prinsipnya di rumah, dan itu yang paling terlihat. Jangan bicara bisa mengasihi teman-teman yang lain kalau nggak bisa mengasihi kakak dan adiknya di rumah. Nah, masalahnya adalah orang tua tidak memberikan batasan dan tidak memberikan contoh. Kembali lagi, papa dan mama yang konsisten mempraktekkan itu, mereka lihat dan mereka bisa praktekkan dengan adik-adiknya, dengan keluarga, ya, dengan kakak beradiknya. Ya, saya juga percaya bahwa gini, adik kakak itu seringkali ini enggak ya, mereka itu sering dibandingkan enggak ya, gitu ya. Maksudnya sering gini, secara kita nggak langsung, kita sering bilang, tuh kamu yang rajin dong kayak adikmu misalnya, atau enggak, kamu tuh jadi orang tuh yang apa ya? Ngomongnya yang kasar-kasar, kayak adikmu tuh ngomongnya pinter tuh. Ya pokoknya kita secara nggak langsung kita membanding-bandingkan ya. Nah ini yang kita masih hati-hati lakukan ini kepada anak-anak kita, karena ketika semakin banyak kita membandingkan, semakin kakak atau adiknya semakin ngerasa bahwa ini persaingan gitu. Jadi bukan sesuatu yang keluarga itu bukan tempat yang aman, tapi ini sebuah perlombaan siapa yang paling dapat perhatian papa mama yang paling banyak gitu loh. Nah, itu yang kita mesti salah satu yang kita mesti perhatikan. Nah, saya belajar gini. Anak-anak kami bukannya nggak pernah berantem gitu ya, nggak pernah ribut apa segala macam. Ya mereka pasti ngalamin ya masa-masa itu. Cuman ketika mereka konflik, ketika mereka ngalamin ketidaksepakatan, kita minta mereka untuk ambil waktu tenang untuk mereka cari Tuhan. Kita minta mereka untuk renungin firman Tuhan. Ada satu ayat yang kita selalu tempel di kamar mereka ya, di lemari mereka, adalah 1 Yohanes 4. Nah, 1 Yohanes 4 tuh ngomong soal kasih gitu ya. Jadi ketika mereka konflik, mereka nggak sepakat, mereka nggak terima gitu ya diperlakukan begitu dengan orang saudaranya. Kita minta mereka, ayo sama-sama kita tenangkan diri dulu. Baca itu firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungin, catat dapat apa, kamu dapat apa tentang kakak kamu. Terus kakak juga ditanya, kamu dapat apa tentang adik kamu lewat firman itu. Gitu. Kita minta mereka renungin, kita minta mereka doain, sampai ketika mereka siap, mereka baru samperin kami. Terus gitu mereka bilang, oh ya saya belajar ini. Dari sisi saya belajar, saya salahnya ini, saya harus berubah ini, saya harus minta maaf ini. Sebelumnya mereka bilang, tapi kan Koko begini, tapi kan Dede kan begini, gitu kan. Tapi saya nggak mau, saya bilang kami nggak mau dengar tentang Koko kamu atau tentang orang lain, tapi Mama, Dedi mau dengar apa yang Tuhan ngomong tentang kamu, gitu loh. Nah, ketika mereka coba melihat introspeksi diri, mencari Tuhan dalam hal yang seperti ini, mereka dapetin kebenaran gitu loh.
Nah, terus yang lucu adalah gini. Jadi saya dibalikin sama anak saya ketika kami mungkin ada hal yang nggak sepakat gitu ya. Anak saya bilang, coba mama renungin 1 Yohanes 4 ya. Jadi ini dibalikin lagi. Jadi ya saya belajar lah untuk hal-hal seperti ini, saya juga belajar untuk terima gitu ya. Oh, ini pembelajaran juga buat saya gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Bu Ida, Pak Paulus. Dari materi yang disampaikan oleh Bapak Paulus dan Ibu Ida dapat disimpulkan sebagai berikut. Pengembangan disiplin dimulai dari orang tua dengan kasih yang kuat dan kontrol yang kuat. Orang tua perlu menjadi contoh dan hidup di dalam otoritas itu sendiri. Orang tua perlu mengalami Tuhan dan menghidupi kebenaran Tuhan senantiasa, firman Tuhan senantiasa, sehingga dapat membawa anak mengalami Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua perlu mendidik dengan kasih yang melimpah dan disiplin yang tinggi sebagai gambaran pribadi Tuhan yang penuh kasih dan adil. Orang tua perlu membangun keterbukaan untuk anak-anak. Penekanan di sini adalah membawa anak mengalami Injil, memberikan seks edukasi kepada anak-anak kita sesuai perkembangan usianya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Paulus dan Ibu Ida yang telah menginspirasi kami semua.